Saudara-saudara yang berbahagia, kita memang berjuang dan semangat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari yang lebih baik dan lebih bermanfaat, sehingga sewaktu saat kita lansia atau udah tua, apakah sakit, apakah kematian, kita sudah berisi kehidupan yang tidak dikosongkan. Banyak orang yang panjang umur, tetapi banyak yang umur tidak digunakan. Banyak sampai menangis bahwa saya sudah tidak begitu lama lagi. Saya sayang waktu saya masih muda, foya-foya, buang waktu karena berpikir bahwa hidup ini bahagia. Ternyata pahit. Pahit. Sayang waktu katanya. Coba kalau kau begini, saya tidak akan seperti ini. Seperti kita ketemu orang stroke. Setelah ketemu orang stroke bilang, tahu begini, seakan waktu itu saya dinas katanya. Setiap hari ajak makan yang paling enak. Ternyata belum selesai dinas udah stroke, balik ke rumah, korban besar adalah istri dan anak. Pikiran itu makanan enak itu dapat teman. Setelah stroke, istri anak dapat orang sakit dan dijaga, dilawat setengah mati, nggak bisa jalan. Apakah hidup kita seperti orang? Semakin lama usia kita semakin tua. Tetapi kan tua juga ada waktu, bukan dadak-dadakan, bukan bahwa tua mau barusan dapat, tidak. Seperti kalau dalam Buddha Sasana kita lansia 75, kelamaan dia akan pelan-pelan kok. Kenapa kaget? Kenapa tuh biaya usia tua itu supaya muda kembali lagi cuma muka? Lalu merasa menderita sekali kalau orang bilang kamu udah tua. Menderita, omong doang loh, nggak sampai tusuk pisau ke badan. Omong doang udah tusuk katanya. Gimana sih, bingung juga, sampai tusuk ke badan, hatinya tusuk. Kenapa? Masa bilang saya usia tua? Saya kan belum tua. Misalnya omong doang loh, kok bisa sampai sakit? Apalagi kalau tua itu kadang-kadang juga berjuang setengah mati, barusan dapat loh, bukan tiba-tiba dapat, semua udah membanggakan. Daripada mati muda kan, kalau timbangan. Kalau timbang mati muda dengan ada kesempatan usia tua, lebih baik ambil kesempatan. Karena lahir tua sakit kematian. Ini penting sekali kalau kita renungkan dengan benar. Yang paling penting itu suka duka setiap hari itu lebih bermanfaat ujian kita, bukan ujian usia tuanya. Malam hari tidur mungkin bangun enak badan, ada juga malam hari tidur enak badan, itu juga ujian. Bangun bisa jumpa begini kan enak. Banyak juga tidur bangun nggak bisa bangun-bangun juga ada. Kehidupan kita berisi, jangan ingat siapa-siapa, isi seisinya. Seperti kita makan seenaknya, makan aja makan, daripada nggak mau makan tetapi gigi ompong mau makan, lalu pikiran tahu begini nggak enak banget, makan apapun gigi basuh, nggak ada rasanya. Itu menderita pikiran, jadi bertambah-tambah. Maka Dhamma Ajaran Sang Buddha itu semuanya unik dan antik. Pakai aja. Anggap kita berbuat baik ini menanam. Uang juga satu bibit.
Pakaian juga satu bibit, obat-obatan, tempat tinggal, itu bibit kita menanam. Kita masuk ke rumah kita sendiri. Anggapnya rumah itu salah satu bibit kehidupan kita yang menolong kita bisa beristirahatan. Betul kan? Nah, tadi malam saya baca berita di waktu di daerah tuh, dengan Tawo itu kondo itu 30 lantai. Pantai Blessing lantai 28, udah malam pergi. Nah, pantai begitu. Samping kanan lihat view-nya bagus banget malam, seperti bintang-bintang, lihat gedung sama gedung, lampu nyala. Dia bawa itu taman klub, lihat jauh sedikit Danau Sunter. Kita dipuji sini, puji situ. Seperti 28 itu seperti alam surga. 1M7 harganya 1 miliar lebih. Nah, 1 miliar lebih. Lihat seperti surga. Kalau kita duduk di sini enak view, duduk di sana enak view. Ceritanya view-nya cakep-cakep tuh nggak? Tiba-tiba nanti saya mau kasih orang sewa atau jual. Kenapa? Saya nggak enak banget tinggal di sini. Kenapa? Kan kamar tidur saya di samping ke toilet, ini ruang tamu. Satu ruang lagi, aduh, ada makhluk perempuan di situ. Gimana, nggak nyaman saya. Pantai bawa pulang aja deh, suruh keluar aja deh. Aduh, bagaimana beli 1M pikirannya surga, ternyata di alam peta juga. Seperti beli neraka juga, betul nggak? 1M lebih loh, tambah makhluk lagi, untungnya. Waduh, bonusnya katanya. Bagaimana pantai? Aduh, saya ngebetah di sini katanya. Ya, coba bayangan kan. Kita pilih 28 view, kita puji view-nya banget. Dan tuan rumah keluar itu dengan setengah mati, nggak bahagia sama kan? Kenapa? Tambah makhluk. Wah, tambah makhluk mau perempuan katanya. Itu kehidupan. Ada ujung-ujungnya berjasa atau tidak. Nah, kalau tanya Pantai kan masuk ke kamar itu, Pantai duduk santai di situ, malah ngantuk pingin mau tidur. Dia masuk di situ ngebetah. Ada dia nggak suka mengaku apa. Kalau saya bikin baju stiker ya, itu juga kalau ada bunyi apapun, tolong barang apapun, saya suruh tolong patung Budanya, dia nggak berani, takut nggak cocok sama makhluk itu. Apapun kalau tidak cocok sama makhluk perempuan itu dia nggak mau. Dia takut makhluk itu malah ngamuk, senang gitu loh. Itulah kita beli rumah tinggal supaya dapat surga dalam 28, dapat neraka ternyata. Harga neraka juga, makhluk peta tambahan. Begitu. Saya bilang nggak apa-apa. Gimana cara? Ini kehidupan ujian kita. Kita nggak tahu, kan nggak nampak. Kalau nanti sih enak-enak aja. Nah, enak aja. Apapun yang enak. Di mana enaknya? Di hati kita. Nah, ada boleh nggak ada nggak apa-apa. Kita berpikir gitu. Maka kita berbuat baik supaya berjasa. Orang berjasa itu orang bahagia, tahu nggak? Jangan orang berdosa. Aduh, saya suka membunuh, itu orang berdosa. Orang mencuri, orang asusila, bohong, mabuk itu kan kemana-kemana nggak bebas, rasa nggak nyaman di hati kita sendiri. Kalau Sang Buddha suruh kita dapat kebebasan dari perdana, silakan dapat kebebasan dari tidak kemerekatan. Yang kedua, menjalankan sila supaya badan kita tidak ada kemerekatan, ucapan kita tidak ada kemerekatan dengan melaksanakan sila dengan baik. Dengan juga samadhi dan panya, juga supaya pikiran kita itu tidak dibawakan pikiran yang rendah, yang kotor, yang kasar, yang tidak baik dan tidak bermanfaat. Kalau kita pergi, tapi duduk paling nggak sampai 5 menit, dengan dia tinggal sudah mau 1 tahun, tidak pernah bahagia. Pantai duduk di situ, sendiri di kamar paling 5 menit, kita ajak masuk, ayo kita doa di ruang itu. Langsunglah cowok cewek itu bilang, kok jadi enak ya, kok dingin ya, kok beda ya. Beda di mana?
hati kita berjasa. Ada makhluk apapun masa bodoh. Hati kita jangan ada makhluk. Hati kita jangan ada apa sih pocong, apa sih putih-putih perempuan, kutin anak apa. Nah, saya nggak tahu itu. Saya tahu itu hati saya harus kedamaian, ketenangan, metta, cinta, kasih sayang. Hatinya. Saat saya duduk juga saya lihat hati saya, bukan lihat pocongnya. Ya pocong ada di mana nggak apa-apa. Ya, 5 menit kita masuk di situ. Dia ikut masuk, bisa mendengar sampai selesai baca doa. Dia bilang, kok ingin kesucuk, kok beda ya. Saya tinggal di sini udah mau 1 tahun betah di sini. Kok sejak henti masuk duduk sebentar, kok ruang ini berubah. Bukan ruang, nah hatinya berubah. Hati kita sejuk, bukan tantangan makhluknya. Kalau si jawab, nanti mau pulang aja, nanti mau pulang. Mau kamu kasih saya pegang nyaman, makhluk memang bisa pegang tangan keluar pintu. Maksudnya kesal dia itu, dia nggak bahagia. Itulah menderita duniawi karena hal-hal sepele begitu nggak bisa selesaikan teman. Karena selama ini kita tidak pernah perhatian hati sendiri, itu sudah ada makhluk juga, makhluk pikiran, betul nggak? Itu bahaya teman. Saya kasih nasihat gini, mudah-mudahan bisa. Sayang loh, uang mau satu miliar lebih, dapat 60 meter aja hilang satu kamar buat makhluk. Nggak dipakai, hanya WC sama kamar tidur sama tempat terima tamu sedikit dan tempat masak sedikit. Ruang tamu yang gede, view yang bagus itu makhluk diambil. Jadi rugi berapa? Mahal-mahal begitu, betul kan? Maka kita Bapak Ibu semua umat kita, tolong perhatian perasaannya, jangan kacau, jangan kasih makhluk apapun kesurupan di perasaan. Tenang-tenang aja ya, sesuai dengan ajaran Buddha. Kalau buruk banget, dana aja ke Sang Buddha, ke Sang Sama, itu aman. So kita jadi orang baik dan orang bijak, dan butuh kebebasan dari sekarang. Jadi ruang panas jadi dingin, ketemu orang jahat jadi sejuk. Jadi nggak ada halangan apapun di kehidupan sehari-hari. Ya semoga bermanfaat. Kalau kita ada masalah apapun juga, itu caranya. Hati kita ada metta, makhluk juga sabar. Nggak apa-apa kok. Ya jangan takut hang-hang begitu di bawah murid Sang Buddha juga. Ya anumodana. Ya tawaiwaha pula paripurenti sakalang ewamewa ito dinang petanang upakapati ipsitang matitang tumhang kipamewa sami satu sampai purentu sanggapa candho panaraso yatha maniso tiraso yatha Pitiyo vivacanto sampaloko vinacato mate bhavat vantarayo sukhe dekayuko bhava kapiwadana sirisa nircang buddha pacayino Jataro dhamma vattante ayuwanno asukang Malang ratanataya lupawena ratanataya vedasa Doka loka payavela soka satu cupatawa Aneka antaraya pirvena santo ase sato Saya sikir tenang lapang soti panayang sukang melang Siri ayu cawanno capo kang mute caya sawa Satawat saja ayu casiwa siti pawan pute Pawatu sa pemanggarang rakantu sama dewata Sama buddhanu pawena Di pawan pute Bhavatu sa pamangga